Apakah ini bukti bahwa kader-kader PDIP hari ini lagi banyak yang sakit hati dengan Presiden Joko Widodo? Apakah ini bukti bahwa orang-orang PDIP memang tidak terima ketika Jokowi harus meninggalkan mereka? Sehingga tutur kata mereka sudah tidak bisa dikontrol, sudah tidak bisa dijaga. Bahkan seorang public figure seperti Ripka Ciptaning sampai-sampainya mengeluarkan perkataan bahwa seorang Presiden Joko Widodo itu adalah anjing kapitalis. Disinilah kita rakyat Indonesia bisa menyaksikan bersama-sama, bisa melihat bersama-sama bagaimana kualitas yang dimiliki oleh kader-kader dari PDI Perjuangan. Jujur, saya sebagai rakyat jelata merasa prihatin ketika melihat tutur kata dari seorang public figure dan beberapa kader PDIP lainnya yang sudah tidak kontrol lagi untuk menyerang Bapak Presiden Joko Widodo. Inilah cuplikan video selengkapnya. Hati-hati, tadi Bung Nilson bilang ini neo orba sudah mau muncul lagi, maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti jangan sebut nama. Boni, saya, Ibu, jangan sebut nama. Mbak Mega kan dari dulu gitu, udah jalur hukum. Mbak Mega itu orang yang paling santun, Bang. Kita udah gregetan banget ya kan? Soeharto begini-begini, jangan jalur hukum. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama, soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi anjing kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Terkait dengan permintaan maaf Presiden Jokowi terhadap masyarakat baru-baru ini, kami dari PDI Perjuangan tidak ingin terlalu jauh menyikapinya atau menghiraukannya. Namun bagi kami yang pertama ini adalah sesuatu hal yang sifatnya cukup terlambat dan waktu yang begitu singkat sebelum masa jabatan beliau berakhir ini tentu tidak akan mungkin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Yang pertama, kita mengetahui bahwa ada kerusakan dalam demokrasi kita, kemunduran dalam demokrasi kita ketika kita melihat dari putusan MK maupun putusan MA yang dapat kita katakan dikhususkan hanya untuk meloloskan kedua putranya untuk maju dalam kontestasi demokrasi sebagai kandidat politik. Ada lagi juga kita lihat bahwa di tengah-tengah kesulitan masyarakat sekarang, kesulitan rakyat, harga pangan yang begitu tinggi, harga bahan pokok yang tinggi, PHK terjadi di mana-mana, kesulitan dalam mendapatkan hunian yang layak, kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan harga yang terjangkau. Namun masih ada upaya dalam glorifikasi yang memakan biaya, seperti memaksakan perayaan 17 Agustus di IKN, di mana sesungguhnya belum siap, dan karena pemaksaan ini tentu akan memakan biaya yang cukup banyak. Kita tahu untuk biaya transport dari influencer maupun fee dari influencer untuk hadir di IKN ini memakan biaya puluhan miliar. Begitu juga untuk menghadirkan relawan-relawan pada perayaan 17 Agustus nanti. Pak Jokowi minta masyarakat berdoa supaya bansos bisa sampai bulan Desember. Pak, semakin banyak dan panjang bansos itu hanyalah menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menjaga daya beli masyarakat dan semakin banyak orang yang miskin. Kita tidak bangga dengan bansos,
kecuali bansos itu memang hanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, fakir, miskin, dan mereka-mereka yang lansia atau yang tidak mampu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya curiga bansos mau sampai bulan Desember lagi karena ada pilkada pada bulan November. Ini kan satu lagi tanda-tanda bahwa bansos mau dipakai untuk pemenangan mungkin mantu, mungkin anak yang satu lagi ya. Jadi tolonglah Pak, jangan bodohi terus masyarakat, karena bagi saya bansos itu menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah mengangkat harkat hidup masyarakat orang kecil. Masyarakat memang membutuhkan bansos karena apa? Daya beli mereka sudah tidak mampu mendukung kebutuhan hidup sehari-hari dan pemerintah tidak mampu untuk menjamin mereka mendapat penghidupan yang layak. Doa saya semakin sedikit orang yang menerima bansos, semakin banyak orang bisa bekerja mendapat upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menyedihkan Pak, kalau bansos terus-terusan dan semakin banyak orang yang menerima, artinya ekonomi kita sedang jelek dan saya curiga mau dipakai lagi untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Mohon yang waras Pak, merdeka. Pak Jokowi lebih jago dari PDI. Pak Jokowi lebih jago dari Bu Mega. Bisa nggak disimpulkan bisa begitu? dalam soal tipu menipu dan berbohong. Dalam politik ya, kita game of power ya. Iya, dalam politik yang berbohong sama tipu menipu ya. Game of power, game of power. Iya, pokoknya dia lebih jago di situ. Moga-moga Jokowi dengar ini, gitu omongan kita ini. Aku harus akui dia jago dalam soal berbohong dan tipu menipu. Ini kalau klasifikasi Pung ini tipu-tipu kampung apa enggak? Tipu-tipu kampung. Waduh ini, karena tipu kampung itu karakternya gampang dapat. Gampang dapat Gimana coba. Ya kalau tipu-tipu kota kan banyak tekniknya. Iya. Harus pakai reserse itu. Kalau ini kan gampang. Gampang. Jadi tadi Hansip aja udah dapat. Ya ini benar. Aduh. Nah, Opung nggak ngobrol sama Bang Ara lagi, Pung. Gimana kau jadi kekuasaan? Oh, udah pintar lah dia, lebih jago dia. Kan keluarga. Iya kan udah pintar. jadi kembali ke pertanyaan kau tadi. Apa nih? Yang Jago. tadi soal jago segala macam. Kita harus akui dia jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Barusan kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan-cuplikan video dan itu disampaikan oleh kader-kader dari PDI Perjuangan. Ada kader senior di sini yakni Pandana Baban. Tapi apapun itu, saya pikir kita rakyat Indonesia bisa menilai sendiri. Saya terkadang berpikir begini, seandainya bansos itu dibagikan sampai dengan bulan Desember, lalu Presiden Joko Widodo masih bersama kader PDIP, apakah mereka akan nyinyir? Rasa-rasanya tidak mungkin. Atau misalnya contoh sekarang terkait kritikan-kritikan pedas dari rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Joko Widodo berhubung dengan IKN atau berhubung dengan influencer yang pergi ke IKN dan lain sebagainya. Apakah orang-orang PDI Perjuangan ini akan mengatakan bahwa Jokowi sebagai anjing kapitalis? Lagi dan lagi rasanya tidak. Kenapa saya harus tegaskan di sini? Karena yang namanya politik semuanya hanya demi kepentingan semata. Omong kosong. Kalau tokoh-tokoh politik mengatakan bahwa kami akan berjuang untuk menyejahterakan rakyat, yang mereka sejahterakan pertama adalah partai politiknya, kepentingannya, keluarganya, sisa baru bisa dikasih ke rakyat. Sisa baru dapat di rakyat. Ampasnya baru kirim ke rakyat. Politik. Tidak ada yang bersih. Tidak ada yang tulus. Tidak ada yang jujur.
Sebenarnya negara Indonesia ini punya kekayaan alam yang luar biasa. Kalau dikelola dengan hati nurani, dikelola untuk kesejahteraan rakyat, maka saya sangat yakin dan percaya semuanya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tapi apa boleh buat? Kalau memang sebagian besar pemimpin kita lebih mengutamakan kepentingan partai politiknya, lebih mengutamakan kepentingan keluarganya, lebih mengutamakan kepentingan golongannya, ampasnya baru diserahkan kepada rakyat. Jadi sejujurnya, kita yang rakyat jelata, yang kita nikmati, yang kita dapat itu adalah ampasnya saja. Isi sudah diambil oleh mereka. Jadi, saya berharap bahwa jangan munafik lah. Ketika orang-orang PDIP atau kader-kader PDIP ini menyebutkan Jokowi sebagai anjing kapitalis, kalian sebenarnya sedang menunjukkan kebodohan kalian, menunjukkan kedunguan kalian kepada kami rakyat Indonesia. Tidak heran bila pada akhirnya semakin hari elektabilitas dari partai PDI Perjuangan ini semakin anjlok. Ini adalah fakta yang bisa kami rakyat Indonesia saksikan. Memalukan. Sekelas public figure, tetapi tidak mampu untuk menjaga tutur katanya. Tidak mampu untuk menjaga adabnya. Wahai netizen Indonesia, masih percayakah kalian dengan omongan dari kader-kader PDIP ini? Rasa-rasanya semua apa yang mereka sampaikan itu adalah unsur-unsur yang hanya mau merusak bangsa ini. Yang hanya mau mengadu domba kita rakyat Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai rakyat jangan selalu dijadikan sebagai korban karena ambisi-ambisi besar dari mereka-mereka yang tidak tahu malu, yang tidak pernah berpikir dengan rakyat, tetapi lebih mengedepankan golongan dan partai politiknya. Jadi omong kosong lah ketika mereka mengatakan bahwa Jokowi itu adalah anjing kapitalis. Pertanyaan saya sederhana, seandainya Jokowi masih menjadi orang PDIP, masih bergabung dengan PDIP, ataupun pada pemilu kemarin dia mendukung Ganjar Pranowo, apakah ada kata anjing kapitalis? Munafik kalian. Saya pikir pernyataan seperti ini tidak pantas ya disampaikan seorang pejabat publik ya. Kalau nggak salah Mbak Rifka kan juga anggota parlemen ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, adalah orang yang sangat menghargai orang-orang, sangat menghargai masyarakat. Kita tahu itu sudah dikenal luas. Itu sebabnya Pak Jokowi itu sangat dicintai oleh masyarakat. Bahkan di periode kedua tingkat kepuasan publiknya 80%. Tidak ada loh pemimpin di dunia di periode kedua di akhir masa jabatannya masih begitu dicintai oleh masyarakatnya dengan tingkat approval rating 80%. Itu mungkin satu-satunya di dunia mungkin Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, kalau misalnya dibilang sombong, saya pikir fakta atau kenyataan atau opini masyarakat itu kan tidak bisa bohong. Suara masyarakat itu kan sebenarnya suara yang lebih jujur. Jadi kalau saya percaya bahwa lebih percaya apa yang dipercaya oleh dilihat oleh masyarakat, melihat sosok Pak Jokowi sebagai orang yang betul-betul serius membangun bangsa, menghargai orang lain, menghargai termasuk juga para lawan politik. Bahkan kalau kita ingat dulu Pak Prabowo pernah bertarung secara cukup sengit 2 kali pemilihan dengan Pak Jokowi, dan ketika di periode kedua dirangkul menjadi anggota kabinet. Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang sangat terbuka, yang sangat menghargai orang lain, dan dicintai oleh rakyat. Jadi sekali lagi pernyataan ini saya pikir kurang pantas. Saya harus membuat video khusus merespon mulut kotornya Rifka Ciptaning
Ciptaning atau Ciptanjing. Ini orang ya, saya pikir sudah kebangetan. Jadi satu hari ini saya lihat TikTok, Facebook, semua orang sudah menjurus ke dia dan memberi peringatan bahwa perilaku dia itu sudah kebangetan terhadap kepala negara. Kita tidak bisa biarkan. Jadi kalimat yang disampaikan itu sudah sangat merendahkan dan itu membuat contoh buruk bagi anak-anak muda kita. Bagaimana tidak seorang wakil rakyat yang duduk di Senayan dengan gaji yang dia terima dari keringatnya rakyat bisa merendahkan kepala negara seperti itu. Saya ingatkan ya, kalian orang-orang PDIP, walaupun tidak semua, jangan besar kepala kalian, nggak ada urusan sama rakyat ini. Karena seluruh rakyat ini di Indonesia ini tidak semuanya berpartai. Saya juga hidup dari dulu tidak pernah berpartai. Mungkin 70% rakyat Indonesia ini lepas dari urusan partai. Jadi jangan gembar-gembor besar kepala. Kalian emang PDIP itu emang apa banget deh. Kalian bicara soal kuda tuli, kuda ketuli, kuda lumping, kuda sumping, nggak ada urusan sama kami itu. Jadi jangan membesar-besarkan diri seolah-olah reformasi kalian punya punya kontribusi yang begitu besar. Kalau nggak ada PDIP terus Indonesia ini masih menjadi jajahan Orba. Enggak juga, bos. Yang bergerak semua rakyat Indonesia. Jadi karena kalian ikut terlibat di sana saja terus seperti itu. Buktinya setelah itu kalian nggak bisa buat apa-apa juga, ya kan? Ketua umummu aja 2 kali ikut nyapres nggak dipilih rakyat. Itu kan sebenarnya sudah tahu. Jadi jangan seperti itu, karena ya Pak Jokowi memang nggak pernah balas karena memang kalian tidak nggak sekuku hitamnya Pak Jokowi, kalian nggak ada itu karena nggak punya kontribusi apa-apa kalian itu. Coba kalau kau sebutkan seperti itu kepada kepala negara, berkaca juga muka yang cocok dengan sebutan itu mungkin kau sendiri. Coba balikkan ke diri sendiri, pakai kaca cembung supaya jelas ya. Jadi jangan seperti itu. Kan kami sudah bilang, kalau kalian makin ngegas, kalian makin kandas. Karena satu-satunya yang bisa kalian buat untuk memperbaiki diri itu adalah merendahkan diri untuk dinaikkan derajatnya. Tapi kalian kan tidak. Berkoar-koar menyalahkan orang karena kalah 16% itu. Yang menyakitkan. Tapi jangan terus merusak lingkungan. Ini negara yang punya 270 juta orang, bos. Konstitusinya di tangan rakyat ini. Ya kan? Begitu kalian kalah, panik kalian. Kemarin waktu Pak Jokowi di sana, kalian sia-siakan, kalian rendahkan. Ya kan? Itu kan memang karakter kalian seperti itu. Saya pernah ketemu Mas Hasto itu, 11 Agustus tahun yang lalu. Dipamerin soal sekolah partai dan sebagainya. Kalau outputnya seperti ini, ya sekolah apa? Budaya apa yang kalian bangun di dalam partai besar itu? Kalian kan berada di Republik Indonesia, bukan punya negara sendiri. Kalian seenak perutnya saja. Bu Ripka Ciptaning, kader PDIP, menyindir dan menghina Pak Jokowi. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang ini neo Orba sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama. Soal nanti ada yang ketelapasan. Jokowi kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dingin. Aduh, Bu Ripka Ciptaning, anggota DPR sekaligus kader PDIP, ketua DPP PDIP lagi, ya, dan sejumlah kader-kader PDIP kok nggak move on gitu. Kayaknya masih ada luka mendalam, masih ada rasa kesal dengan Presiden Jokowi kita tercinta, ya. Sampai bilang mari kita lawan Pak Jokowi. Ngapain Pak Presiden kita tercinta dilawan, ngapain? Hah? Yang dilawan itu bandit dilawan, penjahat, siapa lagi, orang yang jahat, koruptor itu dilawan, ya. Kalau Presiden Jokowi yang memperjuangkan saham Freeport sampai kita sekarang menguasai, ya kan, memperjuangkan tanah Papua, sangat peduli dengan tanah Papua,
Terus juga Presiden Jokowi sangat peduli terhadap infrastruktur Indonesia. Sekarang Indonesia disegani di dunia, itu semua karena Pak Jokowi. Kok kita lawan gitu loh Bu Ripka? Maksudnya apa ini? Dan yang saya dengar kawan-kawan, Bu Ripka Ciptaning ini tidak lolos lagi di pemilu tahun 2024 kemarin. Berarti sebentar lagi Bu Ripka ini tidak menjadi anggota DPR lagi. Ya, dan saya nggak heran karena apa ya, kalimat-kalimatnya pun sepertinya memecah gitu, tidak menjaga kesejukan di masyarakat. Contohnya dia bilang Pak Jokowi lupa minum, terus dia bilang Pak Jokowi suruh ketemu dia agar normal kembali. Emang selama ini Pak Presiden Jokowi kita tidak normal gitu Bu Ripka? Hah? Ya kan? Dan juga katanya ada titik-titik kapitalis dan segala macam lah tadi. Aduh, itu menurut saya kata-kata kalimat-kalimat yang tidak perlu gitu loh. Harusnya sebagai anggota DPR, pejabat negara harusnya bisa menjaga kesejukan yang ada di masyarakat, menjaga masyarakat tetap adem ayem kan begitu. Apalagi sebentar lagi pilkada. Aduh, gimana menurut kalian kawan-kawan? Apakah menurut kalian Bu Ripka Ciptaning ini sudah benar? Apa aku yang benar? Coba terus komentar. Terima kasih. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait komentar-komentar dari netizen dalam menanggapi pernyataan dari Ibu Ripka ini. Ya, pernyataan ini sekaligus mencoreng wajah marwah dari PDI Perjuangan itu sendiri. Saya sangat setuju bahwa PDIP mungkin merasa besar kepala, merasa paling hebat. Mungkin mereka berpikir bahwa kalau tanpa PDIP, negara ini akan porak-poranda. Negara ini akan rusak. Lantas, apakah kehidupan kami rakyat Indonesia ini setiap hari dinafkahi oleh kalian-kalian orang-orang PDIP? Jangan tunjukkan kesombongan Anda. Karena kesombongan kalian pada akhirnya akan menghancurkan partai PDIP itu sendiri. Jujur, semakin hari ketika kalian menunjukkan cara-cara yang brutal seperti ini, kami rakyat tidak tutup mata. Rakyat Indonesia ini sangat cerdas. Karena ketika kalian menunjukkan cara-cara seperti itu, maka kami semakin yakin dan percaya PDIP memang tidak ada apa-apanya. PDIP memang tidak punya integritas. PDIP memang tidak berkualitas. Kalau memang kelakuan kader-kadernya seperti ini, tak punya adab, seorang public figure sampai-sampai menghujat seorang kepala negara dengan sebutan anjing kapitalis. Bu Ripka ini sebenarnya sakit hati atau sakit jiwa? Patut dipertanyakan. Seandainya kalau Jokowi pada pemilu 2024 kemarin mendukung Ganjar Pranowo, lalu hari ini misalnya Ganjar Pranowo yang menang, Ganjar Pranowo yang menjadi calon presiden, apakah orang-orang PDIP ini akan mengatakan bahwa Jokowi itu adalah anjing kapitalis? Serendah inikah kualitas yang ditunjukkan oleh seorang public figure kepada kami rakyat Indonesia? Tidak heran bila pada akhirnya elektabilitas dari partai PDIP ini semakin hari semakin anjlok. Cobalah berbenah dengan cara-cara yang elegan. Berbenah untuk menangkap seorang Harun Masiku yang terjerat dalam kasus korupsi itu. Berbenah bagaimana caranya supaya rakyat bisa kembali memberikan kepercayaan kepada PDIP. Itu kalau berkualitas. Tapi kalau dengan cara-cara seperti ini,
yang pada akhirnya hanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Bos, rakyat ini sudah cerdas. Tidak semudah itu Anda memprovokasinya. Tanpa PDIP pun, kami rakyat Indonesia pun setiap hari malam kami makan sendiri. Tidak pernah ngemis orang-orang PDIP. Jangan kalian besar kepala. Jangan kalian merasa paling hebat. Jangan kalian merasa bahwa kalau di Indonesia ini tidak ada PDIP, negara Indonesia ini akan bubar. Tidak ada. Memalukan. Seorang public figure tetapi tidak punya tutur kata yang menunjukkan kesopanan, etika. Benar-benar kalian itu sudah kelewatan. Mari, kita netizen Indonesia, kita rakyat Indonesia, jangan mudah terprovokasi dengan omong kosong yang disampaikan oleh Bu Ripka tadi itu. Kita gunakan hati nurani kita, gunakan akal sehat kita. Dukung orang-orang yang mau maju, yang mau mensejahterakan bangsa dan negara ini. Jangan mendukung partai-partai politik yang bisanya cuma hujat sana, hujat sini. Rakyat yang selalu dikorbankan. Benar-benar keterlaluan kalian itu. Mungkin itu saja komentar singkat saya. Semoga saja ke depannya PDIP ini bisa berbenah untuk menjadi partai yang lebih baik. Partai yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Partai yang bisa memberi warna-warna yang bagus. Mengedukasi rakyat Indonesia. Bukan dengan cara-cara seperti ini. Kami muak sebenarnya.